Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya Malika Fahira dan rekan tim saya yang bernama Dian Syabila Agustin hari ini. Benar, dan hari ini kita akan membahas tentang makanan khas Betawi saat Lebaran bersama dengan seorang budayawan Betawi, yaitu Pak Haji Taufik Abdullah, salah satu guru bahasa Inggris dan budayawan Betawi di MTS Fathahillah ini. Ya. Selamat datang Pak Haji Taufik Abdullah. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang dan pengalaman Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang banget ya bisa ada di podcast ini. Lagi tentang Betawi. Ya, saya Taufik Abdullah yang memang orang Betawi ya. Betawi, Bapak, Ibu Betawi sebagainya. Cuma istri aja bukan orang Betawi, tapi tetap wanita cantik yang aku cintai. Jadi mengenai tentang budaya Betawi, apalagi di saat Lebaran itu seru banget itu. Ya, seru banget di saat-saat sebelum dan sesudah sebelum Lebaran dan pada saat Lebaran dan hari-hari berikutnya. Itu aja. Yang jelas Taufik Abdullah menikmati saat puasa, saat Lebaran dan sebagainya karena memang kita berada di lingkungan Betawi ya seru banget ya sama kita teman-temannya gitu. Terus tanya apa lagi? Sekarang saya mau nanya nih Pak, ya. Apa saja makanan khas Betawi yang populer saat Lebaran? Mantep banget ya kalau udah ngomongin Lebaran terus makanan Betawi kayaknya udah terbayang deh kan, terbayang sama dodol, ya. Walaupun bikinnya susah ya. Jadi itu ada makanan yang namanya kue ya. Kue itu kue dodol. Ada juga yang lainnya, ada geplak, ada wajib, ada lagi banyak di antara itu adalah makanan-makanan yang tahan lama ya. Di antara karena apa? Dodol itu dari satu tempat ke tempat lain itu masih dodol. Ya kan? Nanti terakhir kali yang makan gitu. Jadi Mbak Taufik dibawain dodol sama tetangga, ya kan? Nah, dodol ini kan awet. Terus Mbak Taufik lebaran lagi rumah tetangga bawain dodol. Dodol. Iya. Jadi paling dimakan nanti tuh dia seminggu setelah lebaran dimakan dodolnya, ya kan? Dipakein apa dodol digoreng, terigu, dan sebagainya. Wah, enak sekali tuh. Kalau makanan kalau kue. Nah kalau makanannya ya makanan berat itu ketupat, ketupat semur tahu. Jadi enak banget tuh ketupat semur tahu ataupun semur daging, ya kan? Yang namanya sayurnya sayur godok. Kamu tahu nggak sayur godok? Kamu tahu sayur godok? Enggak tahu. Jadi sayur godok itu sayur yang dibuat dari paya, dia paya setengah matang mengkel ya. Diparut-parut panjang-panjang, jadi dimasak, dipakai santan, dipakai tempe, dengan tumis, ya kan? Pete ada juga tuh. Pada itu udah kakak lu udah pengalaman tuh. Enak banget tuh ya makanan ketupat. Itu serunya tuh makanan ketupat. Makanya yang namanya sampai sekarang tuh ketupat dari zaman dulu Pak tapi masih anak-anak sampai sekarang ketupat ada. Dan istimewanya tuh ketupat. Tapi kalau masih ada ketupat enggak makan nasi. Ketupat habisin dulu. Gimana lagi? Wah, katanya enak ya. Apa nih yang paling menarik saat Lebaran dan sebelum Lebaran? Nah, itu Lebaran. Pokoknya Lebaran tuh buat anak-anak ya, anak-anak nih ya. Nah, sekarang kan Bapak udah gede nih, ya itu saat menarik juga buat saya. Kalau dulu Lebaran pada dikasih duit kita ya, pertama itu Lebaran dimancing, Lebaran ikut, duitnya banyak banget itu ya. Belum lagi kalau kita puasa kagak kalah nih kan, abang-abang kita tuh kasih apa? Kasih duit, ya kan? Iya kasih duit semuanya, wah enak banget. Lebaran. Dulu kan pasang petasan, iya kok. Pasang petasan
petasan dan sebagainya. Malam takbiran tuh, takbiran apa namanya, pukul beduk, ya kan? Jadi cewek-cewek yang cakep-cakep tuh kayak kamu tuh, kayak usia SMP tuh pada di musola tuh di langgar. Yang perempuan pada ngikut tuh tidak, ya siapa yang mukul gitu, bercanda biasa lah. Sampai kepada malam, malam tuh ya pengen buru-buru apa namanya, lebaran gitu. Karena apa? Duitnya banyak gitu kan dia. Dia serunya. Nah, sekarang karena saya ini udah ada jadi orang tua, lebaran itu paling saya nanti-nantikan karena apa? Disitulah saat saya berbagi, kasihin THR, ya kan, dua anak-anak tuh banyak kampung tuh, lebih kali 100-200 orang kan, itu baru anak kampung, belum ponakan orang kan cucu-cucu tuh, jadi harus siapkan duit berjuta-juta, tapi happy, namanya juga lebaran, happy kan kalau lebaran, Happy. dapat duit juga nggak? Dapat. Dapat duit nggak? Iya. Ya, jadi dari dulu sampai sekarang lebaran is the happy day, adalah hari bahagia. Gitu. Sekarang saya mau nanya lagi nih Pak, apa saja tips yang harus diperhatikan saat membuat makanan khas Betawi? Ya, jadi makan Betawi ini ya saya mau nyampaikan gitu. Ada makanan Betawi yang memang bisa dipelajari dengan gampang, tapi ada juga makanan Betawi itu yang memang harus dibikin gitu. Kalau yang lain-lain misalnya tadi itu ya yang namanya semur daging, itu kan bahan-bahannya kita beli. Berbeda dengan yang namanya ketupat. Ada sih yang memang orang jual tuh kulit ketupat. Kalau kulit ketupat tuh bahasa Betawinya, bahasa Bocah Bucin, itu namanya busung. Busung itu janur ya. Janur yang kuning tuh, yang muda, itu kita beli, kita bikin. Sebab dulu tuh emang pada bikin, jarang yang jual. Kalau sekarang jarang yang bikin, banyak yang jual. Gitu. Nah, sebagai keterampilan, sebagai satu apa namanya keterampilan kebiasaan kita, itu kita harus bikin karena budaya kan. Nah, tuh bisa nggak bikin ketupat? Bisa. Bisa bikin ketupat. Nah, kalau mau bikin ketupat belajar sama Topik. Topik bisa? Ya bisa lah. Itu harus menggunakan ketelitian karena bikin ketupat itu ya sedikit rumit gitu. Ada tata caranya. Dan itu juga kita bakal belajar Bikin ketupat. ya, belajar bikin ketupat. Iya. Dan juga bikin yang lain, kue yang lainnya. Karena selain keterampilan kita bikin tuh, selain kita melestarikan budaya Betawi, itu juga menjadi bisa penghasilan kita, cuan kita loh. Iya. Jadi harus kita tampil. Terima kasih sudah datang di podcast kita kali ini Pak Haji Taufik Abdullah. Ya. Semoga Pak Taufik sehat selalu dan jaga kesehatan. Jangan bosan ya kalau kita ajak lagi kembali ke sini. I never bored. Saya tidak pernah bosan ketemu kamu. Ada lagi? Oh iya, sebelum kalian menutup video podcast ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share ya untuk mendapatkan update terbaru tentang keluarga literasi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak podcast kami hari ini. Jadi kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.